Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kedatangan Amerika di Laut Hitam yang diwakili oleh USS Ross di DG-71 dalam acara latihan bersama anggota NATO dengan tema Sea Breeze 2021 tentunya menjadi fokus tersendiri bagi Rusia. Bagaimana tidak, baru saja bersandar di dermaga Odessa, Ukraina, permainan Tom and Jerry alias kucing dan tikus antara Amerika, NATO, dan Rusia pun dimulai. Pertama, situs pelacakan kapal online seperti Marine Traffic dan Vessel Finder menunjukkan bahwa USS Ross didampingi dengan kapal patroli Ukraina berlayar bersama dan berjarak hanya 5 mil dari daratan semenanjung Crimea yang disengketakan. Pelayaran dua kapal ini terjadi pada tengah malam. Perlu Anda tahu, jarak yang diizinkan oleh PBB adalah 12 mil. Dan minggu kemarin, HMS Defender berlayar pada jarak 10 mil, sudah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Rusia. Ini USS Ross hanya berjarak 5 mil. Kemana Rusia? Tapi, ketika dikonfirmasi mengenai hal itu, US Navy membantah bahwa USS Ross berada di dekat Crimea. Pada Selasa 29 Juni kemarin, website Marine Traffic dan Vessel Finder yang menyediakan data real-time pergerakan kapal di seluruh dunia menunjukkan USS Ross berlayar sangat dekat dengan pantai Crimea. Hal itu tentu menyebabkan kehebohan yang sangat luar biasa di kalangan komunitas intelijen yang menggunakan sumber data terbuka dan online. Bagaimana tidak, hal ini seakan-akan menggambarkan bahwa Amerika menantang secara terang-terangan Rusia di Crimea. Apalagi jarak USS Ross ke daratan Crimea jauh lebih dekat daripada HMS Defender. Tapi, di sisi lain, ketika website pelacakan menunjukkan USS Ross bergerak mendekati semenanjung Crimea, pada kenyataannya, USS Ross tidak bergerak kemana-mana dan tetap berada di dermaga Odessa, Ukraina. Ditemani kapal patroli Periluki milik Ukraina dengan nomor lambung U-153. Hal ini terlihat ketika siaran langsung dari webcam pelabuhan Odessa menunjukkan bahwa tidak ada pergerakan sama sekali dari USS Ross sejak pertama kali datang. Adapun kapal patroli Ukraina, tak mungkin dia berjalan sendiri menuju Crimea, karena pada 2018, Rusia sudah menyita 2 unit kapal patroli Ukraina yang masuk ke wilayah Crimea. Hal ini menunjukkan bahwa data real-time yang ditunjukkan oleh Marine Traffic dan Vessel Finder mengenai kapal patroli Ukraina ini mendampingi USS Ross adalah tidak benar. Pengecohan seperti ini disebut teknik spoofing, atau bisa juga disebut sebagai DNS hijacking, sehingga publik atau musuh salah membaca data yang disediakan oleh perangkat mereka. Data yang diterima bisa menjadi salah, karena memang pihak yang melakukan aksi mengirimkan data salah tersebut untuk mengecoh target. Oke, pada titik ini, kita tidak bisa menilai seberapa canggih aksi dari Amerika ini. Tapi yang pasti, penerapan peperangan elektronik di wilayah Laut Hitam secara umum sangat mungkin dan sangat sering dilakukan. Ini dikarenakan jangkauan radar dan sistem pertahanan militer milik Barat dan Rusia bertemu di titik itu, yaitu di sekitar Laut Hitam. Kita juga tidak tahu apa upaya sebenarnya dari Amerika untuk memalsukan data AIS ini. Apakah untuk melakukan prank ke Angkatan Laut Rusia, atau untuk menunjukkan kemampuan peperangan elektronik mereka? Namun, dari insiden ini, Anda para intelijen abal-abal dan analis militer abal-abal perlu memperkuat kehati-hatian Anda dalam menggunakan data real-time yang berkaitan dengan pergerakan kapal dan pesawat. Apalagi yang Anda amati adalah kapal atau pesawat milik Amerika, Rusia, dan negara-negara top lainnya di bidang teknologi. Bisa saja Anda mengamati sebuah pergerakan kosong. Dan kejadian ini juga menyebabkan ketidakpercayaan lagi terhadap data-data yang tersedia secara terbuka. Padahal data itu sebenarnya sangat bagus, karena diacak-acak oleh sang superpower, jadi terkesan tidak bagus. Dan yang terakhir, armada ke-6 US Navy juga mengonfirmasi bahwa USS Ross sama sekali belum meninggalkan pelabuhan Odessa, Ukraina. Pertanyaannya,
Apakah Angkatan Laut Rusia terkena prank ini? Karena mungkin bukan hanya data publik yang diubah oleh US Navy, tetapi juga data yang ada di radar milik Rusia. Berikan jawaban Anda.